Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai tata cara pengecekan pada bagian kampas kopling. Apakah kondisinya masih bagus ataukah sudah aus? Kemudian selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai apa sih yang menyebabkan kampas kopling pada mobil ini cepat habis. Mari kita simak videonya ya. Ini memang perlulah bagi pemilik mobil untuk mengetahui bagaimana tata caranya untuk mengetahui kondisi kampas kopling tersebut dan penyebabnya seperti itu. Pertama-tama kita pastikan dulu kondisi proseleng mobil ini kondisi netral. Kemudian selanjutnya kita menghidupkan mesin mobil. Kondisi mesin ini sudah hidup. Selanjutnya tarik handrem atau rem tangan. Selanjutnya kaki kiri menginjak kopling ya. Kemudian gigi proseleng ini kita masukkan ke gigi 1 seperti ini. Selanjutnya kaki kanan ini menginjak rem dan gas. Rem kita tekan, gas kita tekan pelan. Seperti ini ya. Selanjutnya rem tangan ini kita turunkan pelan-pelan. Jangan sampai keliru ya, atau salah dalam proses pengecekan. Di sini kondisi kaki kiri ini sudah menginjak kopling, kemudian kaki kanan ini menginjak rem dan gas, dan kondisi proseleng ini sudah posisi gigi 1. Kemudian selanjutnya kita lepaskan kopling ini pelan-pelan. Menginjak rem seperti ini. Kalau kondisi mesin mobil ini mati, berarti kondisi kampas pada mobil itu masih bagus. Tetapi ketika mesin mobil itu masih hidup, kondisi kampas kopling ini sudah habis atau aus, seperti itu ya. Jadi nanti untuk teman-teman bisa dicek dengan cara itu. Tetapi jangan sering dilakukan seperti itu ya, karena nanti akan merusak kampas kopling ataupun gear pada bagian boxnya. Seperti itu. Cara ini hanya untuk memastikan apakah kondisi kampas kopling ini sudah mengalami keausan atau kondisinya masih bagus. Selanjutnya, cara untuk mengetahui kondisi kampas kopling ini masih bagus ataukah sudah aus, dengan cara kita melajukan mobil di gigi 3 ya. Kemudian kita lajukan mobil ini dengan kecepatan 60 km/jam. Ketika kondisi RPM mobil ini di angka 2000, berarti kondisi kampas kopling tersebut masih normal atau masih bagus. Tetapi ketika di gigi 3 kemudian di kecepatan 60 km dan RPM mobil ini di angka 3000 atau di atas 2000, di situ bisa dipastikan kondisi kampas kopling itu sudah mengalami keausan atau kondisi kampas kopling itu sudah habis.
seperti itu ya. Itu yang cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, teman-teman ini bisa mengecek kondisi kampas kopling ini dengan cara melajukan mobil di tanjakan ya, atau bisa di gunung atau di bukit lah. Di situ nanti akan tercium. Kalau seumpama kampas kopling ini sudah habis, di situ nanti akan tercium kayak semacam bau gosong atau bau sangit ketika dibuat di tanjakan. Seperti itu. Itu cara yang ketiga. Kemudian, apa sih yang menyebabkan kampas kopling ini cepat habis? Mari kita simak ya. Yang pertama, yang menyebabkan kampas kopling pada mobil ini cepat habis, kita sering atau kita terbiasa ketika mengendarai mobil ini, kaki kiri ini menempel pada bagian tuas kopling ini ya. Kalau bisa hindari. Ketika mengemudi, alangkah baiknya kaki ini ditaruh pada bagian sini aja, nggak apa-apa. Kaki kanan ini aja yang untuk gas dan rem, seperti itu. Pokoknya hindari kaki ini bersandar pada pedal gas atau pedal kopling, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yang menyebabkan kampas kopling cepat habis, hindari menggunakan setengah kopling atau minimalkan, jangan dilakukan keseringan. Katakanlah ketika ditanjakan ataupun kondisi macet, itu biasanya banyak sebagian orang itu melakukan kebiasaan setengah kopling. Itu memang tidak disarankan. Alangkah baiknya ketika mengalami kemacetan, itu kita netralkan aja dan kita pakai handrem, seperti itu. Kalaupun ditanjakan, jangan terlalu sering menggunakan setengah kopling, karena di situ akan mempengaruhi kausan pada kampas kopling tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan mobil pertama kali atau pertama kali melajukan mobil ini pada gigi 2, ataupun hindari ketika kita melajukan mobil, katakanlah ini di kecepatan 40 km. Di sini kita masih memakai gigi 4. Yang seharusnya di kecepatan 40 itu di gigi 2 ataupun di gigi 3 ya. Tetapi kita masih menggunakan gigi 4. Di situ nanti juga akan mempengaruhi kondisi atau kausan pada bagian kampas kopling. Maka dari itu, ketika kita mengendarai mobil, di situ kita harus menyesuaikan kecepatan dengan persneleng ya. Jadi seperti itu ya tata cara untuk mengetahui kondisi kampas kopling ini masih bagus atau sudah aus. Kemudian kita juga tahu apa sih yang menyebabkan kondisi kampas kopling cepat habis ataupun cepat aus, seperti itu. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.